Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah yang telah berlangsung lama, kaum Yahudi dikenal dengan kecenderungan untuk menolak ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutus untuk mereka. Menurut catatan dalam kitab Tafsir Sawi, terdapat sekitar 12 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi. Sayangnya mereka tidak mau menerima dan bahkan menolak ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan ketidaksepakatan. Sifat ini tampaknya masih kental dalam komunitas Yahudi hingga saat ini, di mana mereka tetap mempertahankan keras kepala dan menolak ajaran dari nabi-nabi terdahulu, termasuk ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat angkuh yang melekat pada kaum Yahudi tampaknya merupakan karakteristik yang tidak pernah pudar. Hal ini memicu malaikat Jibril alaihi salam untuk berulang kali memberi peringatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap tindakan mereka. Allah telah menggambarkan situasi ini dengan jelas. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi perlindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Kenyataannya kaum Yahudi akan tetap berpegang pada identitas mereka. Allah telah mentakdirkan mereka sebagai kaum yang keras kepala dan teguh pendiriannya. Allah pasti tidak akan tinggal diam terhadap mereka di bumi ini. Perjalanan kaum Yahudi akan terus berputar, terkadang muncul, kemudian menghilang dan kembali timbul. Semuanya adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara Allah menghancurkan kaum Yahudi ini kelak? Dan metode apakah yang digunakan Allah untuk membumi hanguskan mereka? Berikut kita akan melihat 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Yahudi terpecah dan musnah di muka bumi. Yahudi adalah nama dari sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnisitas, atau suku bangsa sebagai agama atau kepercayaan. Istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Nama Yahudi disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 40 kali. Kisah paling banyak disebutkan Allah di dalam Al-Quran adalah kisah kaum Yahudi atau lebih dikenal dengan sebutan kaum Bani Israel. Allah menciptakan agama ini untuk kaum Bani Israel yang diturunkan dari langit melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Walaupun akhirnya agama ini dirusaki oleh para penganut-penganutnya. Jumlah dari keseluruhan para nabi dan rasul yang pernah diutus untuk kaum ini adalah sebanyak 12 orang utusan. Di antara 12 para utusan itu adalah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam. Semua para nabi yang diutus ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran hampir setiap surat-suratnya. Satu-satunya kaum di dunia ini yang paling banyak diutusnya para nabi adalah Bani Israel atau Yahudi. Diutusnya banyak para nabi tersebut tentu memiliki alasan. Salah satunya adalah para kaum Yahudi atau Bani Israel, dikenal sebagai kelompok manusia yang paling sering melawan para nabi-nabinya. Mereka juga dikenal sebagai kaum yang sangat keras kepala dan tetap untuk tidak mau mengikuti kebenaran yang telah dibawakan oleh para rasul-rasulnya. Selain itu, kaum Yahudi pun juga dikenal sebagai kaum yang paling banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang mengutus banyak para nabinya selalu tidak lupa menitipkan pesan kepada semua utusan agar untuk tidak melakukan perbuatan semena-mena di bumi dan menegur mereka agar tidak merasa angkuh di depan para nabi dan rasulnya.
Namun apalah dikata, karena begitu beratnya sifat sombong yang mereka miliki, bahkan perbuatan mereka terus berulang kali berbuat kerusakan di depan para utusan. Maka Allah pun selalu memberi peringatan berupa azab kepada kaum ini sebagai peringatan keras untuk tidak mengulanginya lagi. Peringatan ini dapat kita lihat dalam Al-Quran tentang bagaimanakah dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab atas mereka. Mulai dari tenggelamnya kaum Bani Israel di dalam laut yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Pernah dihinakan oleh Allah pada masa Nabi Yusuf alaihi salam. Terusirnya mereka pada masa Nabi Daud alaihi salam. Pernah dijadikan budak pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, dan azab-azab lain yang terjadi pada masa para nabi terdahulu yang tentu karena sebab kesombongan mereka. Inilah yang akhirnya membuat mereka diberi Allah peringatan yang berat melalui wasilah-wasilah para nabi-nabinya. Sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus untuk mereka, namun sikap kesombongan mereka terlihat terulang kembali, seperti yang telah terjadi pada para nabi terdahulu. Yang mereka lakukan sekarang sangatlah sama, yaitu menolak ajaran para nabi dan rasul, khususnya ajaran yang pernah dibawakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, apa yang juga pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, kini mereka juga membuat kembali kerusakan di muka bumi, bahkan lebih parah dan meluas hingga ke seluruh permukaan bumi ini. Bukti-bukti kerusakan tersebut dapat kita lihat bersama bagaimanakah kini bumi telah berada di bawah kendali kekuasaan mereka, mulai dari politik, ekonomi, dan militer. Dengan alat-alat tersebut Yahudi telah merusak seluruh manusia dengan kesesatan, bahkan bumi sebagai ladang peperangan karena sudah demikian kembalinya karakter mereka. Maka Allah juga akan memberikan kembali peringatan keras untuk mereka yang insya Allah tidak akan lama lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah Allah memberi peringatan keras terhadap mereka, dan kapankah kaum ini akan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut adalah 3 tahapan yang Allah buat untuk mereka menuju masa kehancuran yang sebenarnya. Adapun 3 tahapan itu sebagai berikut. Pertama, Allah berikan peringatan terlebih dahulu hancurnya kaum Yahudi. Ini terjadi pada tahap-tahap awal sebelum datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah gambarkan terkait hal ini sebagai berikut, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Seorang ahli tafsir bernama Imam Ibn Katsir pernah memberi pendapat terkait ayat tersebut. Beliau berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa sesungguhnya di dalam kitab itu Allah telah memberitahukan terlebih dahulu kepada mereka, di dalam kitab yang diturunkannya kepada mereka, bahwa mereka telah akan membuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali, dan mereka berlaku menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jelasnya mereka akan membuat sewenang-wenang melampaui batas dan durhaka terhadap orang lain. Ayat di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa sebelum azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kaum Yahudi terjadi, Allah tetap memberi peringatan terlebih dahulu dengan diutusnya para nabi dan rasul sebagai perantara wakil Allah untuk mereka. Maksud dari ayat akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Menurut para ulama bahwa Bani Israel akan membuat keonaran 2 kali di muka bumi Palestina sehingga Allah menggerakkan musuh-musuh mereka dan menghancurkan negeri mereka. Kedua, Allah biarkan kejayaan atas kaum Yahudi dengan waktu yang terbatas. Kaum Yahudi akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kejayaan yang melimpah. Mereka diberi izin untuk merasakan kehidupan yang indah, harta yang banyak, dan kekuatan yang besar. Namun semua itu hanyalah sementara. Sengaja Allah berikan kelebihan ini hanya untuk sesaat belaka, dan kenikmatan itu dijadikan sebagai istidraj
atau kenikmatan yang membuat mereka semakin angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal ini, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Sebelum masa datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Yahudi diberikan Allah giliran untuk berkuasa kembali. Sudah Cyrus Kisra Persia pertama dari keluarga Sasan dapat mengalahkan Babilonia. Dia memerdekakan para tawanan dari Bani Israel yang berada di sana dan mengirimkan mereka kembali ke Palestina pada tahun 536 sebelum Masehi. Dengan demikian, orang-orang Bani Israel menguasai kembali negerinya. Karunia itu Allah berikan kepada Bani Israel ketika mereka telah bertobat, mematuhi kembali ajaran Taurat, dan menyadari kecerobohan yang telah dilakukan. Mereka dapat membangun kembali negerinya dan menyelamatkan keluarganya dan harta benda mereka. Namun apalah yang terjadi? Secara perlahan, kaum Yahudi kembali berbuat kemaksiatan kepada Allah setelah lupa terhadap nikmat yang telah diberikan. Sama seperti setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, Yahudi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak kemanusiaannya. Mereka hidup dalam kebahagiaan dan senang terhadap sikap yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan untuk mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kini Yahudi berbuat kembali kekejian di muka bumi ini, termasuk bersifat brutal terhadap negeri Palestina. Sikap ini dilakukan sesuka hati mereka, diakibatkan kesombongannya karena kejayaan melimpah yang kini sedang mereka dapatkan. Ketiga, Allah hancurkan mereka kembali setelah Allah berikan ujian kekayaan terhadap mereka. Maka Allah kirimkan azab kembali sebagai peringatan tegas kepada kaum pembangkang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman, kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7 dan 8. Allah menegaskan bahwa jika Bani Israel berbuat baik, maka kebaikan itu akan menjadi keuntungan bagi mereka sendiri. Namun, prinsip yang terkandung dalam ayat ini tidak hanya berlaku untuk mereka, melainkan untuk seluruh manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, ketika manusia berbuat baik atau mengerjakan kebaikan, mereka akan merasakan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Allah mengungkapkan konsekuensi dari perbuatan jahat Bani Israel untuk kedua kalinya. Pada saat itu, Allah membiarkan mereka dalam keadaan kacau balau ketika musuh-musuh datang untuk menaklukkan mereka. Kekalahan kedua ini mereka alami sebagai penderitaan yang tidak terlukiskan dan memalukan mereka. Allah mengizinkan suatu kelompok untuk kembali memasuki Baitul Maqdis. Sebagai hasilnya, mereka mengalami penderitaan materi berupa kehilangan kekuasaan, harta, dan anak-anak yang dijadikan tawanan oleh musuh. Mereka juga mengalami penderitaan moral karena tempat-tempat suci dan simbol-simbol kekudusan agama mereka dihina dan dihancurkan. Lalu, siapakah kelompok yang akan Allah kehendaki untuk menghancurkan mereka? Wallahu alam bisyawab, hanya Allah yang lebih mengetahui. Sahabat Ar-Roya yang dimuliakan Allah, inilah penjelasan singkat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat Yahudi kembali dihancurkan di masa depan, dan bagaimana yang terjadi pada masa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.